Pemerintah Kerajaan Belanda menyatakan perang dengan Kerajaan Aceh pada Rabu, tanggal 26 Maret tahun 1873, bertepatan dengan 26 Muharram 1290 Hijriah. Maklumat itu dibacakan langsung dari geladak kapal perang Citadel van Antwerpen yang berlabuh di antara Pulau Sabang dan daratan Aceh. Pernyataan itu diumumkan oleh Komisaris Pemerintah, merangkap Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda, F.N. Nieuwenhuijsen. Sebulan kemudian, Senin, tanggal 6 April tahun 1973, Belanda mendaratkan pasukannya di pantai Cerumen, Ulele. Di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler. Pada penyerangan pertama ke Aceh itu, Belanda mengerahkan 6 kapal perang, yakni kapal Jambi, Citadel van Antwerpen, Marnix, Cohoorem, Surabaya, dan kapal perang Sumatera. Ditambah Siak dan Bronbeck, 2 kapal angkatan laut pemerintah Belanda. Selain itu, ada 5 barkas, 8 kapal ronda, 1 kapal komando, 6 kapal pengangkut, serta 5 kapal layar yang masing-masing ditarik oleh kapal pengangkut. 3 diantaranya untuk mengangkut pasukan artileri, kavaleri, dan para pekerja, 1 untuk amunisi dan perlengkapan perang, serta 1 kapal lagi untuk mengangkut orang sakit. Armada Belanda tersebut dipimpin oleh Kapten Laut J.F. Koopman, dengan kekuatan 168 orang perwira, yang terdiri dari 140 orang Eropa, serta 28 orang Bumi Putra, 3.198 pasukan, yang 1.098 diantaranya orang-orang Eropa. Sisanya 2.100 orang tentara dari Bumi Putra, yakni tentara bayaran Belanda dari Jawa. Pasukan itu juga diperkuat dengan 31 ekor kuda perwira, 149 kuda pasukan, 1.000 orang pekerja, dengan 50 orang mandor, 220 wanita dari Jawa, yang masing-masing ditempatkan 8 orang untuk 1 kompi tentara Belanda, serta 300 pria dari Jawa untuk pelayan para perwira Belanda. Dalam penyerangan perdana Belanda ke Aceh itu, Kohler dibantu oleh Kolonel E.C. van Dalen, Wakil Panglima merangkap Komandan Infanteri. Begitu mendarat, pasukan Belanda langsung digempur oleh pasukan Aceh yang dipimpin Tuanku Hashim Bantamuda. Perang sengit pun terjadi. Setelah bertempur dengan susah payah, pada tanggal 10 April tahun 1873, Belanda dapat merebut Masjid Raya. Akan tetapi karena tekanan-tekanan dari pejuang Aceh yang dipimpin Tuanku Hashim Bantamuda bersama Tengku Imum Lungbata, Belanda pun harus meninggalkan Masjid Raya Baitur Rahman. 4 hari kemudian, tanggal 14 April tahun 1873, Belanda kembali mencoba untuk menyerang Masjid Raya sebagai pusat pertahanan Kerajaan Aceh. Belanda membuat markas di areal persawahan antara kawasan Lampaseh dan Punge. Di sana mereka menyusun siasat untuk menyerang dalam kediaman Sultan Alaiddin Mahmud Shah. Pada tanggal 12 April tahun 1873, pihak Belanda dengan usaha yang berat, berhasil masuk ke tempat yang disangka bagian dari area dalam. Rupanya, tempat tersebut tidak lain adalah Kuta Gunungan, dekat area dalam. Usaha Belanda sia-sia, karena mereka menjadi sasaran empuk pejuang Aceh. Belanda kemudian merencanakan kembali perebutan Masjid Raya Baitur Rahman dengan pertimbangan, sesudah masjid dikuasai, maka istana dalam mudah direbut. Pada pukul 4 dini hari waktu Aceh, tanggal 14 April tahun 1873, pihak Belanda berusaha merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman dan berhasil menduduki sekitar pukul 7 pagi, saat tentara Aceh mundur.
Dalam suasana mengundurkan diri, pejuang Aceh mencari tempat persembunyian untuk mencari kesempatan menyerang secara tiba-tiba terhadap pasukan Belanda. Pemimpin ekspedisi militer Belanda, J.H.R. Kohler, setelah mendapat laporan tentang pendudukan masjid, langsung berangkat dari markasnya di Bifak Sawah menuju ke masjid untuk melakukan inspeksi pasukan. Pukul 9 pagi, Kohler memasuki area masjid. Hal itu diketahui oleh pejuang Aceh. Mereka memperhatikan dengan cermat. Salah seorang pejuang menembak Kohler, mengenai lengan kiri bagian atas tubuh jenderal itu, tembus ke belakang. Akhirnya Kohler mati. Setelah itu, pejuang Aceh memukul mundur pasukan Belanda, dan istana dalam tidak dapat dikuasai Belanda. Mereka mengalami kekalahan besar, 45 tentara tewas, 8 opsir, dan 405 luka-luka, 23 opsir. Akhirnya Belanda mengundurkan pasukannya ke Pantai Cermen. Pada tanggal 23 April tahun 1873, mereka mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk meninggalkan Aceh. Pada tanggal 29 April tahun 1873, armada Belanda mengangkat jangkar, meninggalkan perairan Aceh, dan agresi pertama gagal. Pernyataan perang oleh Belanda terhadap Aceh, akibat ulah Inggris yang mengkhianati perjanjian dengan Aceh. Dalam perjanjian Traktat London tahun 1824, Inggris menghormati kedaulatan Aceh sebagai sebuah kerajaan yang merdeka. Tapi Inggris dan Belanda pada tahun 1871 membuat perjanjian Traktat Sumatera. Isinya, Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Sumatera. Dengan lahirnya Traktat Sumatera ini, secara sepihak Inggris dianggap telah membatalkan perjanjian Traktat London dengan Aceh. Inilah yang menjadi pintu masuk Belanda ke Aceh, satu-satunya daerah di Nusantara yang belum dijajah kala itu. Tapi Inggris dan Belanda pada tahun 1871 membuat perjanjian Traktat Sumatera. Isinya, Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Sumatera. Dengan lahirnya Traktat Sumatera ini, secara sepihak Inggris dianggap telah membatalkan perjanjian Traktat London dengan Aceh. Inilah yang menjadi pintu masuk Belanda ke Aceh, satu-satunya daerah di Nusantara yang belum dijajah kala itu. Kekalahan dalam agresi pertama ke Aceh, di luar perkiraan Belanda. Aceh ternyata telah menyiapkan diri dengan baik terhadap serangan Belanda. Senjata-senjata modern dipasok dari luar negeri, seperti mengimpor 5.000 peti mesiu dan 1.349 peti senapan dari Pulau Pinang sejak Agustus tahun 1872 hingga Maret tahun 1873.